ngakal-ngakalin. Dek, muter-muter dulu ke lapangan sambil bawa apa namanya kulit yang bisa dilepas itu kan. Dek, ini bawa ya, putar keliling lapangan 7 kali nanti akan jadi duit. Itu ngakal-ngakalin nggak? Bukan orang yang belakang. Kalau orang yang mengikuti akhirnya dia bawa itu potongan kulit jempol kaki, dia bawa lari, tetap akan menjadi duit nggak? Jadi menggunakan cakrawala berpikir itu menjadi skeptis gitu loh. Skeptis ini apa? Rujukannya adalah referensi dan data, primer maupun sekunder. Ada nggak ya dalil itu dikatakan Nabi Muhammad itu disebut Rob? Ternyata nggak ada. Kenapa dipaksakan dinarasikan? Ini orang botol bagi kita. Bukan edukasi yang akademis dan ilmiah, tetapi menggiring opini dengan membungkuk suatu kata-kata. Kalian mengikuti Nabi Muhammad, ya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad, ya. Berarti Nabi Muhammad kamu seperti kamu sebutkan, boleh dong dibilang Rob. Itu membuat orang ini gini loh, ngikutin pola pikir yang sebenarnya itu tidak betul. Contoh saya buat suatu mirroring. Kalian semua orang Kristen nyembah Yesus. Ya, ada data Markus 5 nomor 6. Manusia itu nyembah Yesus. Ternyata manusia itu kerasukan iblis. Manusia ini tidak akan sehat akalnya, tidak bisa menguasai dirinya karena kerasukan iblis. Iblis yang menguasai dirinya. Kemudian iblis itu menyembah Yesus, bukan manusianya. Apakah orang Kristen semuanya menyembah Yesus sama seperti iblis menyembah Yesus? Sama kan? Ini perbedaan. Kalau yang Kang Dito bilang ada dasarnya. Markus 5 nomor 6. Manusia itu nyembah Yesus, ternyata iblis yang nyembah Yesus. Itu bro. Jadi kalau mau mengukur kecerdasan seseorang, asumsi narasi kosong dengan yang ada data, kamu bisa ambil yang mana? Ada referensinya atau cuman yang menggiring opini? Padahal tidak ada data. Masa seorang lawyer nggak bisa gitu ya? Gitu bro. Ya oke, gini loh Kang Dito. Ini kan bicara tentang kepercayaan, keyakinan, tentang iman, kan gitu. Jadi konsep dalam keyakinan dan kepercayaan ini, ya, ini contoh Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Bapa Tuhan satu. Nah, kalau bicara akal, matematika, tadi kamu bilang Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti kan 3 Tuhanmu. Kan gitu kan? Ya, datanya kan nggak ada tuh. Semuanya dipanggil Tuhan kan nggak ada datanya. Untuk menganalisa di mana data itu tertulis bisa diasumsikan seperti itu, maka kita cross check dong. Kristologi itu kan Yesus sentral. Coba kita baca Matius 1 nomor 18 tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Maria, ibundanya, bertunangan dengan Pak Yusuf. Ini, setelahnya kan ada koma itu. Ternyata, ia, Bunda Maria, mengandung dari Roh Kudus. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus, Tuhan Yesus gitu ya. Yesus. Ya. Yesus itu firman juga, firman adalah Allah. Allah juga nggak yang dikandungan? Iya. Iya. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Ia mengandung yang dikandungan Yesus dan Bapa atau Allah dari Roh Kudus. Iya. Bagaimana kita menganalisa Bapa dan Yesus yang ada di dalam kandungan dari Roh Kudus? Coba. Saya ajak Anda berpikir. Jadi gini ya. Sebentar, jangan jadi begini dulu. Ya. Yesus dan Bapa di dalam kandungan Bunda Maria berasal dari Roh Kudus. Karena di situ tulisannya ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Yesus dan Bapa adalah Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Tak ajak muter, mual enggak? Silakan. Jadi gini ya, dalam bertuhan kita nggak bisa main akal-akalan. Jadi gini, jadi akal pikiran manusia itu terbatas. Kalau Tuhan, dia berpikir tidak terbatas. Apa yang kita pikirkan bisa dijangkau Tuhan, tapi apa yang dipikirkan Tuhan tidak bisa kita jangkau. Terkait dengan Roh Kudus tadi, ya. Karena tadi tidak ada penjabarannya di Alkitab, di Perjanjian Baru,
bagaimana berproses Yesus ini menjadi manusia, ya artinya Roh Kudus terlibat dalam kelahiran Yesus ini. Kan gitu Kang Dito kan? Yang ditanya Kang Dito kan prosesnya kan? Gini, kamu paham nggak definisi dari sola scriptura? Hmm. Apa? Jawab. Kalau tahu katakan tahu, tidak tahu katakan Nggak tidak. tahu. Lanjut. Itu dong. Ini poinnya. Sola scriptura itu kitab suci menjawab dirinya sendiri. Jadi tanpa perlu ada tafsir, tanpa perlu ada dogma dan doktrin. Jadi yang kita bahas, yang kita baca, itulah yang kita uraikan. Ia mengandung dari Roh Kudus. Salah satunya. Satu-satunya tersangka yang membuat Bunda Maria mengandung siapa? Kehendak Bapa itu. Iya, berarti salah dong itu tulisannya. Iya, diperintah Roh Kudus. Bapak, mungkin seperti itu gitu loh. Iya, kehendak Bapa itu. Iya, diperintahkan Roh Kudus. Tulisnya apa? Mengandung dari Roh Kudus. Tersangka satu-satunya siapa yang membuat Bunda Maria mengandung? Pantera. Ada kok datanya. Ya, jangan ke sana dulu. Kalau ke sana udah ribet nanti menghujat kita pikirannya. Ribet. Ya, makanya Jadi coba gini ya. bayangin gini, Anda seorang lawyer kan? Anda seorang pakar hukum. Pasti klien Anda ini menemukan suatu masalah. Karena masalahnya ada wanita yang tiba-tiba mengandung dari Mr. X. Tersangkanya siapa? Saya sebutkan tadi. Jangan dibawa ke Roh Kudus tersangka, nggak ketemu Kang Dito. Berarti apakah frase di situ kata dari ini tidak menebalkan suatu frase yang faktanya yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus? Gini loh Kang Dito, terkait dengan proses Yesus diskusi enggak, gitu. Gini ya, karena gini, saya nggak mau bernarasi, berasumsi di luar dari Alkitab gitu loh. Jadi pertanyaan Kang Dito ini adalah suatu jebakan. Nanti kalau saya jawab salah, nggak saya jawab seolah-olah nggak bisa membuktikan. Gitu pemahaman loh. Teologi Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Bahasa kerennya tres personae uno substantia. Kalau di level pemahaman Matius 1 nomor 18 ini, tri personae kelihatan nggak? Atau cuma Roh Kudus yang kelihatan? Roh Kudus mana kelihatan? Dari mana bisa dalam frase kalimat ia mengandung dari Roh Kudus yang kita baca itu, yang kita bayangkan dari Roh Kudus ini yang kelihatan hanya Roh Kudus kan dalam membaca ini kan? Iya. Bapak dan anak di mana? Bapak kan di surgawi. Yang di kandungan Bunda Maria, kenapa bisa langsung belok sen kanan tiba-tiba belok sen kiri gitu loh ya? Kita tadi membahas yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah Yesus. Yesus itu sang firman. Firman itu adalah Bapa. Bapa dan Yesus sama-sama di dalam kandungan, betul? Iya. Oh, kamu nggak belajar. Gini ya, bukan. Jadi gini loh, Kang Dito. Karena gini, proses Yesus ini, firman ini menjadi manusia, yang dimana keterlibatan Roh Kudus dalam kelahiran Yesus, ya, kita secara pasti tidak tahu bagaimana memproses Yesus ini menjadi manusia. Gitu loh, keterlibatan Roh Kudus ini. Artinya, secara eksplisit tidak dijabarkan secara terperinci bahwa bagaimana cara kerja Roh Kudus ini. Makanya kalau si Luga membilang Roh Kudus ini ibu Yesus, suaminya Bapa, beda gitu loh. Dia berasumsi begitu, tapi kan di Alkitab nggak ada begitu. Oke, tahan dulu, Bro Love Jesus. Saya nggak mau muter-muter ke beberapa kalinya, karena yang akhirnya membuat binasa teologi ini hanya dalil di situ. Oh, kok kabur, Kepas? Ya, Bro Love Jesus. Siap, Bang. Ya, kalau
Bro Love Jesus ini pemahamannya Tritunggal pastinya, ya nggak? Yes, betul. Ya. Pemahaman memasukkan dalam konsep Tritunggal itu ada suatu narasi di dalam Bible tentang kelahiran Yesus. Kalau yang firman menjadi manusia itu hermeneutik, tidak ada penjelasan secara analisa dan detail. Salah satunya kita mungkin bisa analisa dari sini, Matius 1 nomor ke-18. Ia mengandung dari Roh Kudus. Di mana firman itu berubah menjadi manusianya? Tapi frase yang saya tanyakan, ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini otoritasnya dia yang menciptakan, dia yang membuat. Ini terimplementasi di ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat Bunda Maria mengandung. Silakan, pemahaman teologi ini akan berserak. Bapa, Anak, Roh Kudus ternyata yang berotoritas membuat Bunda Maria mengandung, yang di dalam kandungannya adalah Yesus dan Bapa itu sendiri berasal dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Silakan. Sebenarnya jadi gini Bang, sebenarnya kalau kita menganalisa dari sistem terbentuknya Tuhan Yesus itu sendiri, itu kan berdasarkan kehendak Bapa, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan narasi-narasi yang dikatakan tadi itu seakan-akan apa yang kehendak Tuhan itu disangkal gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi ketika Tuhan lahir ke dunia ini yang menyerupai manusia, itu membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Saya rasa itu Bang dari tanggapan saya. Ya, ini nggak sesuai sih. Bukan, tadi yang Anda jawab. Masya Allah, Anda Bang Zuma. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, di rumah, di luar rumah, di warung, di luar warung, di toilet, di luar toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin ya teman-teman sekalian, Tafadhol, Gurunda. saya ada di tengah-tengah antum semuanya. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus saling mengingatkan sesama umat Islam, sekaligus juga memperingati pada saudara-saudara kita non-muslim untuk menyadari bahwa di kehidupan kita sebagai manusia senantiasa dikelilingi oleh makhluk halus yang mengajak kita semuanya kepada jalan kesesatan jauh dari Tuhan. Maka dari itu, di dalam Islam, kita umat Islam ini diajarkan untuk berdoa senantiasa kepada Allah agar dilindungi dari bisikan-bisikan syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini salah satu kemudian doa pemungkas sehingga kita bisa terhindarkan dari godaan syaitan. Ya Tuhanku, Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Ini kenapa kayak noise ya? Jadi setan itu tidak muncul langsung di hadapan kita untuk mengajak kita bermaksiat, tapi melalui bisikan-bisikan. Memang tak nampak, setan ini tak nampak. Akan tetapi setan ini senantiasa ada di sekeliling kita
mengajak kita kemudian untuk jauh dari Allah melalui bisikan-bisikan. Maka kita diajarkan agar berlindung kepada Allah, agar mereka iblis ini tidak mendekati kita. Hanya saja yang kita khawatirkan di sini adalah saudara-saudaranya. Bang Handi coba ditutup mic-nya, Kanda. Bagus enggak? Di mute dulu, Bang Handi, harus coba. Iya, karena kembali ke saya ini. Yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudara daripada iblis itu yang getol kemudian untuk mengajak manusia ini menyembah kepada makhluk terkutuk. Ini yang bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya, iblis yang nampak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Jadi pengaruh iblis itu ada dari jin dan ada dari manusia. Manusia ini yang bahaya, saudara-saudara, karena dia nyata memperlihatkan perlakuan-perlakuan seakan-akan benar, seakan-akan baik, seakan-akan mereka adalah jalan menuju kepada jannah, padahal sesungguhnya ini adalah jalan yang nyata sesat. Yaitu mengajak kita kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Makanya Allah kemudian mengancam kita, mengancam umat Islam. Dalam arti kata ancaman ini adalah berupa peringatan supaya kita ini berhati-hati di dalam hidup. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid, kata Allah, lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis sebagai teman karibnya. Saya ulang, kata Allah, barang siapa yang meninggalkan atau menjauhi ajaran Al-Quran, maka aku Allah biarkan iblis menyesatkannya dan membiarkan iblis menjadi teman karibnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan Allah melanjutkan, wa innahum ayasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi orang-orang ini sombong. Orang yang menjadi saudara-saudara iblis itu sombong. Menganggap diri mereka itu sudah benar. Menganggap apa yang dia lakukan itu sudah betul. Padahal sebenarnya iblis inilah yang menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kita sudah mengatakan tidak mungkin Tuhan itu terkutuk. Tidak mungkin Tuhan itu punya kelemahan. Tidak mungkin Tuhan itu ternoda kesuciannya. Nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Tidak mungkin Tuhan itu dikandung oleh makhluknya. Kita sudah sampaikan sejauh itu. Tapi apa kata Allah? Wa innahum layusuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Jadi kalau saya ditanya, Bang Suma, kenapa mereka sulit untuk menerima kemudian ajaran? Kenapa mereka sulit untuk menerima kebenaran? Padahal uraian-uraian yang disampaikan oleh para apologet Islam, baik berdasar Al-Quranul Karim maupun Bible mereka, nyata, jelas, terstruktur, terinci kemudian. Tapi kenapa mereka justru sulit untuk menerima, bahkan cenderung balik menyerang, menghina? Padahal yang dijelaskan itu adalah kitabnya mereka. Nah, Al-Quran menerangkan, wa innahum laysuddunahum anis sabil. Sungguh mereka yang menjauhkan diri dari Al-Quran benar-benar iblis menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah membiarkan. Allah membiarkan mereka untuk akrab dengan iblis. Disebabkan karena keangkuhan, kesombongan mereka untuk menerima kebenaran.
Sekali lagi, na'udzubillahi min zalik, kita berlindung dari keadaan sifat seperti ini. Ya, makanya setelah kemarin sebulan penuh kita menggaungkan bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Kristus. Ya, tapi diuji, diduga palsu, maka selanjutnya kita sadarkan mereka bahwa sudah 2000 tahun kalian itu terjebak dalam penyembahan makhluk yang terkutuk. Saya kira begitu sebagai penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Apabila ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang ada di Komal, yang ada di TikTok dan YouTube agar memaafkan Bunda Rahma. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ki kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ki Bunda, di sini. Oh, kukira pamit deh. Lah yang Saya- dimaafkan Bunda Rahma bukannya Bang Zuma ini. Kita sapa oten kita yang Banyak baik hati. banyak yang cinta Bunda Rahma soalnya, Bun. Iya benar. Saya orang paling sampai sabar. cintanya suruh turun. Terus Ya, tadi Robert. suruh turun. Robert, apa kau sudah tersadarkan Bang Robert? Silakan. Oh dia mau Bang hujat Robert. di bawah. Berapa noise Ki Daeng, Bang Handi? Robert, silakan saudara. Yang di YouTube Atau putus-putus ya? Masih. Atau Haji Robert ya. Oh, iya. Dia ini kan sadar dia, Pak Robert sadar ternyata betul kalau dia nyembah makhluk terkutuk selama ini. Itu wah. Kalau terkutuk itu kan tempatnya di neraka celaka. Ih. Wih, Ya, Bang Itu Handi aja Bunda Robert. Rahma. Promosi baju dulu. Kalau Oh, iya, silakan. yang ingin membeli baju kaos ya, untuk memperoleh baju kaos ada tanda tangannya Bang Juma, foto Bang Juma, silakan hubungi saya. Nanti saya beri langsung kepada anak saya, anaknya Bang Juma. Oke? Akan dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Iya, makasih Bang Handi. Ya. Kayaknya Bang Handi dihubungi lagi sama ponaannya tadi ya. Iya, iya benar. Dihubungi sama saya. Om pasarin baju Aji dong kan gitu ya. Bajunya Oh gitu. Aji, gitu anak kita. Jadi teman-teman netizen yang Aku 1000 dulu ya. lebih kalau ingin Iya, Bang Handi, baju noise. dari baju kaos ya, mutunya nih bagus ya, kainnya yang bagus. Tolong dihubungi Bang Handi. Itu adik kita ya, anaknya Bang Zuma yang punya usaha. Karena dia minta sama ayahnya, sama abahnya untuk bisa mandiri. Jadi dia punya usaha sendiri. Itu baju ya, silakan diorder di ini ya. Baju kaos yang ada gambaran Bang Zuma. Ada gambar Bang Zuma. Itu boleh dihubungi Bang Handi ya, saudaraku. Nah dia mau bisnis sendiri, nggak mau tergantung sama ayahnya atau abahnya ya. Dia mau mandiri. Iya betul. Dia suka cari duit sendiri benar. Bener-bener harus gitu Gurunda. Harganya berapa Deng? Masih Kemarin 200. itu iya yang kemarin 229. 229, luar 230 lah 1000 mami. 230 saudaraku ya, tapi ini kaosnya yang bagus punya ya. Enggak panas, tebal Nggak melar tapi enggak juga. panas, enggak melar. Enggak Oke. luntur. 200 enggak luntur. Berapa? 230 di luar ongkir ya saudaraku ya. Jadi tolong segera diorder. Tulisannya nenek Oke, lanjut. kiper. Jadi tulisannya tuh nenek mukiper. Ukurannya ini ya, all size ya. Atau ukurannya macam-macam. Ada L, ada S. Macam-macam. Oh, macam-macam. Sesuai requestannya itu yang dikirim, saudaraku. Oke. Jadi segera hubungi Bang Handi. Aku pun boleh ya, yang tahu nomorku nanti aku sambungkan ke adik Aji. kita. Ke Aji. Silakan Robert. Kita masuk ke tema lagi. Teman-teman yang pingin nanti bajunya langsung hubungi Bunda Rahma atau ke Bang Handi ya.
Siap, siap. Iya. Atau kalau mau langsung ke anak saya boleh, nomor kontaknya 08 08 berapa? 0815 tambah 27 tambah 28 27 28 tambah 28 22. Itu aja. 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Jadi teman-teman yang ingin order kaosnya, biar Indonesia ini dipenuhi baju kaos yang bertuliskan Nenek Lucky Per. Jadi kalau di Indonesia muncul orang di pasar-pasar menggunakan baju, oh ini pasti sahabat Bang Zuma ini pakai baju ini. Oke teman-teman sekalian, silakan mari kita masuk ke tema membantu menolong saudara-saudara kita yang sudah jauh tersesat karena menyembah makhluk terkutuk, yang mana mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, padahal ini adalah justru kesesatan. Menyembah makhluk terkutuk adalah satu perbuatan keji, karena yang harus disembah itu adalah Dia, hakikat pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan. Jawab dulu, kenapa Yesus itu terkutuk? Yesus terkutuk itu karena bukan Yesus yang terkutuk sebenarnya, saudara. Di dalam Bible Jadi itu siapa? sabar. Yang tertulis siapa di situ? Yang tertulis di situ Kristus, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus tertulisnya, tapi Kristus. Sedangkan Kristus ini menurut Yesus ada yang palsu sebagai penyesat. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya Ada di situ menyesatkan banyak kata orang. Yesus Kristus palsu di ayat itu. Mana Kristus ayatnya? palsu. Tunjukkan. Kalau yang Tunjukkan ayatnya Kristus palsu. Matius 24, Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Itu. Jadi di Tunjukkan dalam ayatnya Kristus palsu di situ, Tai. 24 dari bab Matius nomor 24. Saudara, jangan emosi, santai, santai. Kalau kamu emosi, Mempelintir ayat kerja kalau kau. kamu emosi semakin nampak kalau kamu itu penyembah makhluk Karena terkutuk. kau mempelintir ayat. Mana isi itu Saya Kristus tidak palsu? mempelintir ayat. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Tunjukkan Kristen- ayatnya, baca. Camkanlah aku sudah mengatakannya Tunjukkan terlebih ayatnya, Tai. dahulu. Matius 24. Matius 24 nomor Ya 20. tunjukkan ayat Matius 24, 25 segala. Jangan di mute. Udah santai aja yang lain. Gak usah di mute. Biarkan dia keluar. Santai kau. Disitulah mempelintir kelucuannya. ayat kerja kau. Nggak nampak lucunya kalau di mute. Biarkan aja. Coba tunjukkan ayatnya situ Kristus Yesus palsu. Matius Coba. 24 nomor 23. Ada di situ Alkitabmu, Tai. Tunjukkan. Bible saya banyak di sini. Ya tunjukkanlah. Iya, kamu bacalah di Biblemu itu. Kan ada Kau baca, tertulis. kau baca. Oke, saya Aku baca. udah bosan membaca itu, nggak ada di situ Yesus palsu, Kristus Berarti palsu. otakmu nggak berfungsi, berarti udah bekarat. Hai. Tunjukkan, Tertulis. Tai, kalau kau itu Tertulis ahli di situ. Alkitab. Matius Tunjukkan 20 saja, Tai. Kok pemakan tai? Aduh. Matius kenapa tai terus? 24 nomor 23. Ya tunjukkan mana di situ yang palsu. Saya baca ya. Ayatnya ada di situ kata-kata palsu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan Inilah datang dan ahli akan teologi mengadakan Arab. mujizat
sekiranya mungkin Ahli teologi Arab. menyesatkan banyak orang. Tuh dalil. Saudara Robert, Anda boleh menyalahkan saya kalau dalil itu tak ada, saudara. Tunjukkan Tapi ayat faktanya- itu palsu. Si Yesus palsu, Kristus palsu. Tapi kalau kau dalil punya itu Alkitab ada di ya, situ. wong kamu terima lah Tunjukkan, keadaan itu. baca. Lagian di Galatia 3 nomor 13 kan tertulis dengan jelas di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas salib. Kan gitu kawan. Nah sekarang Kristen ini penyembah Kristus kan. Makanya komunitas kalian disebut Kristen. Kenapa komunitas kalian disebut Kristen? Karena kalian pengikut Kau Kristus. pikir aku ini orang-orang Nah, tolol? Kristus, Kenapa kau pikir Kristen Kristus orang-orang yang tolol? kamu sembah itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Sok-sok kau. Sok pintar kau. Jadi Ahli teologi jelas, dari mana kau? selama 2000 tahun Robert itu menyembah makhluk terkutuk. Yang bisa kami Iya. lakukan hari ini adalah bertepuk tangan. Gitu kawan. Jangan emosi lah. Jangan emosi. Santai aja. Oke? Nah, jadi saya simpulkan. Selama 2000 tahun lamanya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa Apa yang kau yahsabu jelaskan Mantap, berbeda keren. dengan yang kami dengarkan Milan. di Dah, gereja Muhammad sudah mulai sekolah minggu. Subhanallah, syukran bunda. Dan sungguh Apa yang mereka kau iblis jelaskan ini berbeda benar-benar yang kami dengar menghalang-halangi dari mulutmu, Robert tai- dari jalan yang tai benar. kau. Nah ini Al-Quran sudah saya jelaskan tadi. Ini bukti saudara-saudara muslim. Ketika Al-Quran mengatakan wa innahum Wow, bener layusuddunahum Mila, syukran. anis sabil. Al-Quran yang menjelaskan itu. Quran apa yang Sesungguhnya menjelaskan? Kenal rupanya mereka Quranmu dengan Yesus. iblis ini benar-benar menghalang-halangi Robert dan kawan-kawannya dari jalan yang benar. Sedang Quranmu Robert nggak mengenal menyangka Yesus. bahwa Thank you. Robert itu mendapat petunjuk, padahal nggak mendapat petunjuk. Nah ini yang diterangkan Apa kemudian yang kau oleh jelaskan itu berbeda dengan kami oleh terima Al-Quran. di Kristen. Nah, Tai. pembuktiannya, ini coba saudara Robert lihat. Pembuktiannya, iblis menghalang-halanginya. Sudah jelas dikatakan bukan? Di dalam Matius 24, waspadalah kepada Kristus palsu. Tapi menganggap diri mereka, menganggap Robert ini melakukan kebaikan, kebenaran. Itulah bukti. Kristus palsu, Muhammad dari Arab. Itu Enggak Kristus palsu. mungkin, enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristus. Jangan jadi lawak-lawak. Nah inilah Allah membiarkan kemudian orang seperti ini hidup dalam kesesatan dan menjadikan iblis itu sebagai temannya. Al-Quran mengatakan Allahmu itu. dengan Jibril, Fahuwa lahu setan-setanmu nggak qarin. takut aku. Kau Itu kirim kata- semua Allahmu dari sana. Nah, Nggak itu, takut coba aku. lihat. Nah, coba lihat. Ini hanya tabiat daripada orang yang Kau kerasukan kirim iblis. jin-jin kau tuh dari Makassar coba. sana, nggak takut aku. Coba lihat kan? Allah kau Inilah yang sekalian. diterangkan Begitulah Al-Quran. iblis. Iblis dia benar iblis. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Famayya ashu an zikrir Iblis. rahman nuqayyid lahu saytana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya dan setan Iya. menjadi teman karibnya. Nah ini dia. Berarti Allahmu penyesat. Coba lihat. Tai. Coba lihat kan. Tengoklah. Kasar, bet. Allahmu penyesat kan? Coba tengoklah cipta- kan. Coba lihat teman-teman. Kenapa bisa orang ini kayak begini? Ya karena pertama dia sering makan makanan yang disajikan Babi. oleh penyembah berhala. Kenapa babi itu haram, Iya. Kalau kasar saya saudara-saudara? turunkan loh, bet. Biarin aja. Turunkan. Biarkan, Takut biarkan. aku. Biarkan. Kau suruh biarkan. ke Allahmu itu datang ke sini. Biar Indonesia tahu. Jadi saya mengajak Anda itu berdiskusi baik-baik. Saya berdata. Mau Kau sama jangan pelintir ayat. saya tidak Anjing. memelintir ayat.
Di situ perintahnya supaya waspada kepada Kristus palsu. Tidak ada perintahnya agar waspada kepada Nabi Muhammad yang palsu, nggak ada. Yang ada perintahnya agar waspada kepada Kristus palsu. Hari ini kami umat Islam tahu Kristen itu adalah singkatan dari pengikut Kristus. Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk bersunat. Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk menjalankan setiap jengkal daripada hukum Taurat. Jadi Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk mengkuduskan hari Sabtu. Kristus yang asli mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen sebagai pengikut Kristus justru membantah semua ajaran Kristus asli. Berarti saudara adalah pengikut Kristus palsu. Makanya saudara kejang-kejang. Jangan di-mute. Nanti saya monolog kalau tidak ada oten. Kenapa? Kitab mana itu Kristus palsu? Matius 24. Matius itu siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Wartawan lepas yang Matius itu kemudian siapa? mengumpulkan Wartawan kenapa kok berita-berita yang terjadi di antara Yesus dengan murid-muridnya. Matius itu siapa? Matius Lukas, itu segala macam itu siapa? penulis buku Matius itu adalah wartawan lepas yang Wartawan bukan murid kok Yesus. copet wartawan. Supaya kamu sadar bahwa surat kabar yang Anda Wartawan punya kau itu percaya wartawan. supaya tulisan wartawan ini kamu percaya bahwa Ya, ada kau yang Kristus percaya palsu. kenapa kau copet? Ada Kristus palsu menurut Kau pewarta yang percaya Matius. dengan wartawan itu kan? Saya mengharap kamu itu mengerti isi Kau yang surat percaya kabarmu dengan sendiri. wartawan itu kan? Supaya kamu paham bahwa surat kabar dari Kenapa Barat yang kau diterjemahkan copet ke dalam bahasa wartawan, Indonesia itu menginformasikan bahwa ada Kristus palsu. Dan Kenapa kau satu-satunya copet komunitas wartawan, atau Matius? kelompok penyembah Kristus hanya Kristen. Kenapa Ayo. kau copet wartawan? Makanya Kristus? saya bertanya, betulkah saudara menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon salib? Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaanmu aja macam tai. Anda mewakili Kristen yang ada di Indonesia ini loh. Pertanyaan saya ulang. Pertanyaanmu pertanyaan tai. Benarkah Kristus yang Anda sembah itu makhluk terkutuk di atas salib? Siapa bilang? Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menulis Galatia itu? Pendiri agamamu, Baik kau. Bapak Paulus. Kristus telah menebus Kenapa kau Kristen. percaya Paulus? Saya tidak percaya. Itu tulisannya Jadi dia. kenapa kau kutip ayatnya? Saya tidak percaya. Anda percaya nggak? Kenapa kau kutip ayatnya? Ya supaya menyadarkan Anda. Anda percaya nggak kepada Paulus? Percaya, Paman. Nah, kalau Anda Kenapa percaya, kau kutip berarti perkataan itu? Anda harus sadar bahwa selama ini 2000 tahun lamanya Aliteng menyembah makhluk terkutuk. Masukku kenapa kau kutip perkataan Paulus? Sedangkan Itu kau nggak kitab yang percaya. Anda anggap suci. Saya bacakan karena Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya orang kafir itu menyembah iblis terkutuk. Fa innaka rajim. Itu dalam Al-Quran. Iblis itu terkutuk. Sedangkan di dalam imanmu yang terkutuk itu adalah Tuhanmu. Saya hanya mengingatkan, saya meluruskan, saya hanya membawa peringatan Meluruskan kepada apa saudara. kau? Meluruskan Galatia 3 manusia-manusia nomor tolol. 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus Kristus yang mati digantung di atas salib. Itu dalil. Karena apa dia terkutuk? Coba jelaskan. Kenapa dia terkutuk? Karena dia iblis.
Itulah kau, Loh. otak kau, otak. Loh, 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 Tai loh, loh. kau. Loh, 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 loh. Oh, loh, Yang loh, loh, loh. dikutuk, yang Karena dikutuk dia ini itu- orang terkutuk kan? Yang kami terima bukan seperti kata-katamu, Tai. Iya, karena sudah dipelintir. Ayo, apa sebabnya Yesus Kristus anak Maria dikutuk? Ada sebabnya? Nggak ada. Tapi kalau selain Yesus, misalnya Yudas, ada nggak hal yang bisa membuat Yudas terkutuk? Ada. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Siapa yang makan uang suap? Yesus atau Yudas? Kalau kau nggak ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di medsos. Saya ulang. Siapa yang makan suap? Yesus Kalau atau kau nggak Yudas? ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di dunia medsos. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Coba Bunda Rama siapkan ini air 1 ember. Yang makan suap Yudas atau Yesus? Apa artinya suap itu coba? Loh, kok larinya ke situ? Loh, Ulangan larinya ke situ. 27 nomor 25. Terkutuklah Nah, apa artinya orang suap yang itu? makan suap. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Apa arti suap itu coba? Nggak ada arti suap. Ada. Yang Makanya saya kau tanya, jangan sok pintar. siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, apa arti suap itu Nggak coba? ada itu, nggak ada. Makanya otak dengkul. Otak tai. Ada, mau sampai kapan kamu itu kayak gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu menolak kebenaran? Mau sampai kapan? Hah? Apakah Anda ingin membenarkan Al-Quran? Di mana Al-Quran mengatakan wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Iblis itu benar-benar menghalang-halangi orang-orang kafir dari jalan yang benar. Sedang mereka orang benar menyangka bahwa mereka sedang mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang Anda dapatkan? Sedangkan petunjuk yang ada adalah yang makan suap itulah yang terkutuk. Itu petunjuknya. Iya, aku tantang petunjuk Allahmu itu. Tunjukkan kebenaran sekarang malam ini kalau memang Allahmu ada. sekarang pertanyaannya adalah siapa yang terkutuk, siapa yang makan suap? Itu pertanyaannya. Apa terkutuk itu? Apa suap? Malah Jawab. terkutuk yang dibahasnya. Yang ditanya siapa yang makan suap antara Yesus dengan Yudas. Apa arti suap coba? Suap itu artinya bulu ketek panjang nggak pernah dipotong. Hei, otak dengkul, otak tai kau. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas adalah iblis. Oke? Yohanes 6 nomor 70, Arti Yesus suap aja berkata, orang ini nggak ngerti arti suap. Yudas adalah iblis. Itu malah kata dibilang Yesus. guru. Guru apa kau? Kata Yesus, Yudas adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Oke? Kau yang bertanya dungu. Kata Al-Quran, yang terkutuk itu adalah iblis. Kata Galatia, yang digantung itu terkutuk. Kata Bible Perjanjian Lama, yang digantung itu adalah pemakan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang iblis menurut Al-Quran? Yang terkutuk, kena semuanya. Baik menurut Yesus, baik menurut Bible, baik menurut Al-Quran, yang digantung, yang makan suap, itu adalah iblis. Yang terkutuk adalah iblis. Yang digantung adalah iblis. Yang makan suap adalah iblis. Yudas adalah Bukan iblis. Yang kau sembah adalah yang terkutuk. Yang kau sembah adalah yang digantung di salib. Al-Quran Bukan Yudas, mengatakan, iblis. hal yang kamu lakukan itu adalah kamu anggap benar. Kenapa? Karena kau jauh dari Al-Quran. Makanya iblis beserta dengan dirimu.
Karena iblis tidak menginginkan kamu meninggalkan dia, maka iblis menghalang-halangimu dari jalan yang benar. Oke, sekarang ku tantang Allahmu itu. Nggak perlu kayak gitu, nggak SBT-mu itu perlu, ku nggak tantang. perlu, nggak perlu kok nantang-nantang. Semua orang bisa kayak gitu, semua orang bisa. Aku pun bisa. Aku tantang Yesusmu, aku tantang Elohimmu. Bisa, semua orang bisa. Tapi bukan di situ kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kekal nanti kalau tidak bahagia yang sengsara. Kalau dalam kehidupan kita yang sementara ini menyembah iblis, menyembah yang terkutuk, maka di kehidupan berikutnya akan sengsara di neraka selama-lamanya. Itu nasihat saudara Robert. Itu nasihat. Kau mengartikan Alkitab Yesus terkutuk aja otakmu nggak mampu. Loh, Tapi kau sok pintar. faktanya dia dikatakan dengan jalan kutuk. Sekolah Alkitab di mana kau? Dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, Sekolah Alkitab di mana terkutuklah kau? dia, Menerangkan Yesus, orang yang terkutuk aja otakmu nggak terkutuklah mampu. Kristus yang mati di atas tiang salib. Ya karena apa dia terkutuk? Coba Ya, jawab. karena dosa-dosa. Ya udah apa lagi? Berarti dia kutuk kan? Dosa siapa dia kutuk? Ya nggak ada Karena cerita terkutuk. dosa siapa. Dosa lu habis tiduri kambing. Dosa lu ditanggung oleh Itulah makhluk otak terkutuk kau. yang ada di atas Otak salib. kau, Betul? Itulah otak kau. Otak. Benar nggak? Dosa pencabulan, dosa korupsi, dosa bunuh orang, dosa memperkosa, dosa mencuri, merampok, semua ditanggung sama dia kan? Makanya dia kutuk, makanya dia terkutuk. Dengan kata lain, seluruh dosa-dosa aliteng ditanggung sama makhluk terkutuk satu ini. Kenapa dia terkutuk? Karena dosa-dosamu ditanggungnya. Berarti kamu menyembah makhluk terkutuk yang menanggung dosa kutuk. Selesai kan? Lantas kamu ngamuk-ngamuk itu kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Sedangkan kamu sadar bahwa dosa-dosamu diambil alih oleh Kristus sehingga dia terkutuk. Dan kamu menyembahnya, berarti kamu menyembah penanggung dosa yang mana dia penanggung ini adalah makhluk terkutuk di atas salib. Selesai kan? Benar kan? Kamu mau kabur kemana lagi? Kamu sudah mengakui dia terkutuk. Kenapa? Karena menanggung dosa saya, memperkosa ayam loh. Nah, udah kan? Berarti benar, kamu menyembah makhluk yang menanggung dosamu, memperkaos ayam. Lu mau kemana lagi? Sebelum saya lahir, aku nggak tahu aku berdosa. Iya, tapi ada Dosa dosa apa yang waris disebutnya? katanya. Tapi katanya ada dosa waris. Ayo. Siapa yang bilang? Kamu sendiri menolaknya. Inilah kata Al-Quran. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu Sebelum Yesus aku belum lahir. fahuwa Dosa siapa yang lahu ditebus? qarin. Ini kata Quran. Al-Quran datang mengurai itu semua. Apa yang kamu lakukan Al-Quran uraikan. Dan kebenaran Sebelum Yesus Al-Quran lahir, ini diiyakan Bible-mu. Diiyakan. Maka Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini faktanya. Ini faktanya. Petunjuknya. Kamu aja nggak kenal iblis. Dengarkan petunjuknya. Yohanes 6 nomor Aja nggak 70. kenal iblis. Kamu aja Dengar petunjuknya. nggak kenal Ini kata iblis. Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Annahum nggak kenal. muhtadun. Mereka menyangka bahwa Nggak mereka mendapat petunjuk. Kamu aja. Nah, ini petunjuknya. Kamu aja nggak Ini petunjuknya. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Itu petunjuknya. Anda mendengar gak petunjuk itu? Anda terima gak petunjuk itu? Bahwa Yudas itu adalah iblis? Anda dengar nggak petunjuk itu? Enggak. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Petunjuk sudah jelas nyata terpampang di dalam Bible Anda. Sudah dimuluskan, sudah dilicinkan jalan Anda untuk paham bahwa Yudas itu iblis. Tetapi Anda tidak mau percaya. Bahwa yang dikutuk itu pemakan suap. Tapi Anda tidak percaya. Kurang apa lagi coba? Kamu sama aku. Hah?
Ya. Gak laku kok bahmu sama Nah itulah yang Al-Quran katakan wa Laku kok innahum bahmu. la Nggak laku yusuddunahum kok bahmu. anis sabil. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi Nggak laku kok, Bang. Robert dari jalan yang benar. Sedang Robert menyangka bahwa Robert mendapat petunjuk. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Gitu saudara. Jangan marah ya Pak Robert. Terima aja Nggak marah, aku nasibmu. ngapain marah? Jadi tadi Nggak ada dari gunanya tadi marah-marah. ngapain? Cuman di mute aja aku dari tadi. Iya, karena kamu nggak nyambung kawan. Iya, nggak nyambung. Karena kau sok pintar Alkitab. Nah, sekarang saya tanya sama kapan kamu rencana mati? Mau mati? Kapan rencananya kamu mati? Ya kau suruh Allahmu itu datang sama aku coba. Kalau bisa. Berdoa kau. Berdoa ya. kau cabutnya. Jadi kamu sudah mengakui, kamu sudah sadar bahwa kamu itu adalah penyembah makhluk terkutuk yang digantung menjadi kutuk di atas salib. Karena seluruh dosa-dosa yang ada di atas muka bumi ini, Berdoa kau. curi ayam, curi kambing, curi Berdoa, sapi, curi kloset, curi celana dalam, curi pakaian dalam, kau curi pakai daster janda, wig janda. Berdoa kau Ya. sama. Berdoa Semuanya saja. ditanggung oleh makhluk tersebut. Berdoa saja sama. Semua dosa-dosa yang dilakukan kalian itu ditanggung sama dia. Sampai dia terkutuk banget deh. Terkutuk banget deh. Karena seluruh dosa-dosa kalian ditanggung sama dia. Maka dengan kesimpulan itu, kami umat Islam melihat, ternyata memang kalian ini adalah penyembah sosok yang ada digantung terkutuk di atas pohon. Kami hanya bisa mendoakan, semoga saja Bunda Rahma panjang umur dan sehat selalu. Demikian. Amin ya Allah. Tapi tadi itu yang dia sebut tai, apa makanannya sehari-harinya tai ya? Makanan sehari-harinya Robert tai. Teko yang Halo, berisi selamat malam, kopi, Juma. kalau dituangkan jangan bermimpi yang Halo, keluar Juma. adalah Selamat susu malam. atau teh. Masya Allah, Pasti yang keluar Masya itu Allah, adalah benar. kopi gitu. Benar, Ya, benar. selamatkan malam Saudara Goldian, apa kabar? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Gurunda. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Wah, tiba-tiba di Bang Juma, notis. saya nih Kristen, saya mau bertanya kepada Bang Juma. Boleh? Ya, silakan. Tenangkan dulu, duduknya diperbaiki dulu, Bang. Boleh? Iya, boleh. Saya mau tanya kepada Bang Juma ini. Iya, boleh. Oke, aku bertanya kepada Al-Quran aja nih. Iya. Oke, saya mau tanya. Nah, nih. Ya. Bang Juma, tolong jelaskan ke saya Iya. bahwa Ustadz Somad mengatakan budak boleh digauli. Ya, terus apa lagi? Apa lagi, Bang? Marij 29 sampai 30. Tolong dijelasin, apakah itu masih berlaku itu? Putus-putus suaranya, Air Bang. sampai Bang 20 Ando, budak putus-putus boleh suaranya, digauli. putus-putus. Itu kan ajaran itu. Somak mengatakan boleh. Aduh, dagunya robek ini orang. Lama mengatakan boleh, itu hukum Allah. Dagunya Oke, tolong yang terang- robek itu ditambal dulu biar suaranya keluar cuma lewat mulut. Jangan lewat pipi sebelah kanan. Tuh bocor, mulutnya bocor. Jadi suaranya putus-putus. Bocor gimana? Putus. Iya, Oke ya. Sinyalnya pipi Anda kurang bocor bagus. bagian belakang. Coba diulang lagi, Bang. diulang. Udah jelas dulu. Diulang. Aku kan begini, aku tanya nih ya. Iya. Ustaz Somad bikin video Iya. budak. Jadi itu hukum Allah. Dia Al-Marid 29 sampai 30. Weh, jaringanmu sampai putus. 24. Oten, jaringanmu putus. Jaringanmu putus, kau bergeser, naik ke loteng. Jaringanmu putus-putus, kau congek. Putus jaringanmu, merah. Oke, saya turun. Naik ke lotengmu, baru kau buang diri. Termampus. Jangan. Kolot. Iya, perbaiki dulu jaringan tak. Apa nggak bisa terima Pak? Enggak, dibenerin dulu, Bang, biar diskusi kita. Oke, saya turun dulu lah kalau gitu. Iya. Siap. Tambah kotanya itu bang, supaya bagus. Merah jaringannya. Jadi pertanyaannya budak bisa dinikahi itu Gurunda? Oh iya, siap. Biar dia yang jelaskan nanti. Gampang itu dijawab.
Beda lagi ya, biasa itu memecahkan ini di kukira itu yang mau bau. Udah berkembang pertanyaannya. Naik lagi si manusia pemakan tai ini. Nggak usah lah kau naik, pemakan tai di bawah dulu. Oh, mulutnya diskusi tai di mulutnya. Akbar, Masya Allah. Biarkan aja, Bun. Robert naik Pak Robert, tapi jangan kasar. Ini ada Pak Gunakan Data. Selamat malam. Islam atau Kristen? Waalaikumsalam. Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita butuh kursi untuk Pak Aldo bentar lagi naik. Silakan. Oh ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke ya, saudaraku yang baik lagi, hati. Pak Aldo. Pak Aldo silakan request lagi. Buat Iwan Villa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah sudah mensupport dan menyambut diskusi kita bersama dengan Gurunda kita Bang Zuma. Yang request, yang Kristen silakan ketika ya. Oh, ini LKTP ini lagi. Ya, LKTP selamat malam. Ya, selamat malam. Izin ya, saudaraku semua sebelum mulai diskusi, izin ya Bang KTP ya. Tolong ya saudara netizen, di follow Bunda Mila ya akunnya. Yang belum follow ya tolong di follow, yang sudah follow jangan nanti unfollow itu. Tolong di follow ya. Oke lanjut, terima kasih. Punya Bunda Mila loh, di follow, bukan punya aku. Ya terima kasih. Pokoknya yang mau membeli kaos yang bergambar Bang Juma, hubungi saya. Ditunggu ya, Bener. jangan sampai enggak. Buruan. Insyaallah netizen memang baik langsung follow. Thank you netizen. Lanjut KTP Gurunda. Iya, silakan. Tadi yang siapa namanya? Aldo, Sandal Aldo. Mungkin jaringannya Gurunda nggak ada di bawah. Tidak Nggak ada di lagi dia. bawah. Oke. Silakan. Ada Iya, malam saudara KTP, silakan. Halo? Iya, halo. Ada suara. Halo. Halo. Iya, buat saudara Aldo sambil menunggu yang lain. Kalau di dalam Al-Quran yang Anda maksudkan tadi, surah Al-Ma'rij, di situ diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya illa kecuali ala aswajihim, terhadap istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum, maka sesungguhnya mereka gairu malumin, tidak tercela. Lalu Allah mengatakan, famanibtagha wara adzalika faulaika humul aadun, maka barang siapa yang mencari selain daripada itu seperti berzina, homoseks dan lesbian seks, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu kata Al-Qur'anul Karim. Nah, terkait dengan yang noise, mungkin bisa dicekik lehernya dulu supaya tidak bersuara. Terkait dengan tuduhan Anda diperbolehkan kemudian, justru Islam itu datang untuk menganulir ajaran-ajaran yang terkait dengan perbudakan masa lampau.
boleh mengurangi persetubuhannya dengan dia. Dia di sini adalah seorang budak. Bahkan di dalam agama sebelum Islam, seperti di Keluaran 21 nomor 7, itu orang-orang dibolehkan menjual anak gadisnya untuk menjadi budak. Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jadi boleh menjual anak untuk jadi budak. Itu di ajaran terdahulu sebelum Islam berdasarkan Keluaran 21. Jadi apapun yang kamu hujat terhadap Islam, ya Bible yang kamu bawa itu, alhamdulillah kata Allah, wa makaru wa makarallah. Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Bible pasang badan untuk itu. Gitu ya. Jadi justru di Bible itu boleh jual anak untuk jadi budak. Kalau di Islam nggak boleh. Seperti itu kawan. Nah, sedangkan kaidah di Islam, budak itu selevel dengan hewan. Budak itu selevel dengan hewan ternak. Itu dari dulu tuh. Budak itu statusnya seperti hewan ternak. Artinya pada masa Rasulullah, budak ini terangkat derajatnya kemudian. Dimemerdekakan. Boleh dimemerdekakan dengan cara dinikahi. Itu dimemerdekakan. Atau dengan membayar kepada tuan terlebih dahulu sehingga budak ini terbebas dari statusnya perbudakan. Nah, orang yang menggauli budak itu sama halnya menggauli titik-titik. Bina. Itu. Tetapi karena dia tetaplah manusia, di Islam boleh daripada kamu berzina. Karena itu adalah hartamu, itu adalah hakmu. Seibarat emas, boleh Anda jual emas itu karena itu milikmu. Itu dalam Islam. Jadi tidak bisa kemudian Anda menjadikan itu sandaran untuk menghina, menghujat Islam. Enggak, karena kenapa? Ajaran terdahulu itu jauh lebih dahsyat terkait budak daripada Islam. Islam datang untuk meluruskan kemudian hukum-hukum tersebut. Ya, saya kira begitu. Ya, materi kita agak jauh melenceng, teman-teman. Tolong ini kalau bisa dikasih judul supaya teman-teman ke atas itu sudah mengarahkan pertanyaannya. Nah, jadi saudara Erik Manu, kita sedang membahas penyembah, siapa yang menyembah makhluk terkutuk. Gitu saudara. Bang Erik, monitor, silakan. Ingin bertanya satu aja. Iya. Dari sekte mana bang? Dari Protestan. Protestan. Ya silakan. Kalau di agama Islam itu jaminan keselamatan ada enggak ya? Ada. Dan jika kalau ada, siapa yang di agama Islam yang udah ada di surga? Surga sekarang itu belum ada isinya. Orang nanti masuk ke surga ketika sudah terjadi kiamat, sudah terjadi kemudian hisab, ditentukan di sana orang dibangkitkan dan dihukum berdasarkan perbuatannya di dunia, baru ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu bang. Berarti masih hayalan gitu ya, belum pasti gitu lah. Bukan hayalan, itu sebuah kepastian. Sama seperti besok hari Selasa itu adalah kepastian. Tinggal menunggu waktu bergulir pelan-pelan, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke abad, dan seterusnya. Tinggal menunggu, besok apakah hayalan? Apakah besok hari Selasa itu hayalan? Enggak. Besok hari Selasa itu adalah kenyataan, kepastian. Begitu juga tentang surga neraka itu bukan hayalan, itu adalah sebuah kepastian. Hanya tinggal menunggu waktu berjalan. Tidak ada orang yang bisa terjun ke hari Selasa sedangkan waktunya belum sampai hari Selasa, nggak ada. Kecuali orang-orang suci, orang-orang yang punya kemudian keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bisa mundur ke hari-hari yang sudah lalu, itu adalah orang-orang yang memiliki kemudian karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saudara. Jadi di Islam itu jaminan surganya jelas, tidak abu-abu.
Sedangkan di Kristen sedikit pun tidak ada jaminan surga. Jangankan jaminan surga, jaminan selamat aja nggak ada di Kristen. Dan saya pastikan sampai Anda punya sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Tidak ada itu. Bertelur. Kalau di Kristen kan udah pasti kan Yesus itu Tidak di surga. ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus di langit, bukan di surga. Jangan mau ditipu sama lain. Yesus itu di langit, bukan di surga. Ada ayatnya. Tidak ada itu. Itu hanya tipuan lembaga Bible Anda untuk kemudian menyesatkan Anda. Jadi maksudnya Bible itu enggak palsu. Bible itu menipu jemaatnya sendiri dengan mengatakan Yesus di surga. Original teksnya itu Uranon atau Uranos. Artinya apa? Langit. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Antara langit dan surga itu berbeda. Saya ingin ke langit, oh orang biasanya itu. Saya ingin ke surga, oh itu luar biasa. Dan ternyata Yesus itu bukan ke surga, Yesusnya ke langit. Beda surga dengan langit. Ya itu yang tertulis di kitab, ya itu Nah, yang kita percayai. berarti Anda kena tipu. Berarti penulis kitab Anda telah melakukan penipuan secara nyata. Kenapa Anda nggak sadar tentang itu? Harusnya Anda sadar. Ternyata Al-Quran menipu, ternyata Bible telah menipu kalian, kan gitu. Jadi berarti semua Bible itu palsu lah gitu. Ya jelas, karena Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale. Nggak ada itu. Tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kitab yang tertulis di Al-Quran itu yang mempercayai kitab sebelumnya itu apa? Ya, kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Nabi kami, Nabi Isa. Kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud. Itu yang dibahas oleh Al-Quran. Dan kitab Anda juga dibahas oleh Al-Quran. Tetapi kitab yang Anda punya itu dibahas Al-Quran sebagai karangan-karangan manusia yang dihasilkan dari duga-menduga dan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah wa yastaruna dan seterusnya. Saya lupa ayatnya. Seperti itu. Kan begini, Kristen itu kan duluan daripada Islam. Yes, betul. Dari Al-Quran yang tertulis di Al-Quran itu kan 75% yang ada di Alkitab. Oh enggak ada itu. Jangan nggak ada. Jadi gini, saudara, Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Kenapa lebih dulu? Karena memang penyesat-penyesat itu lebih dulu daripada umat Islam. Iblis lebih dulu daripada Islam. Itu pasti tuh. Kami nggak ragu tentang itu. Iblis lebih dulu daripada agama Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya akan datang kepada abad pertama di murid-muridnya. Nah, kalianlah itu. Makanya kalian itu terciduk menyembah makhluk terkutuk. Sedangkan di dalam Al-Quran dan di dalam pengajaran Yesus yang terkutuk itu iblis. Kata Kalau Yesus, pengajaranmu ini ada nggak yang percaya orang kayak cerita anak-anak? ya memang kayak cerita anak-anak bagi orang tua yang selama ini otaknya nggak berfungsi. Nah, seperti saudara ini, otak Anda nggak berfungsi. Anda punya kepercayaan, tapi kepercayaan Anda itu tidak masuk otak. Kepercayaan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kan, Ya kan? Di Kristen itu kan udah jelas jaminan keselamatan dan Mana dalil jaminan keselamatan untuk Kristen? Mana? Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah temukan jaminan kepada Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Anda beragama melalui Yesus, mustahil Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk terkutuk. Yesus justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah menyembah Dia yang maha suci yang ada di langit.
bukan menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Ayo, ayo. Kalau Mau ngomong apa? kalau ke agama kalian masuk akal lah pengajaranmu itu. Kalau ke kami nggak masuk akal kayak Ya, anak-anak. jangan ke cerita. kami dulu, jangan ke kami dulu. Anda bahas dulu Yohanes 14 nomor 6, masuk enggak Anda di situ? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Sedangkan Anda diajarkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Hayo, sama enggak? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Saya tanya, ada Kok enggak tanya? Saya tanya lo. nabi Saya yang sedang berkata bertanya kayak lo. gitu? Hei, Anda mengatakan ada jaminan keselamatan di Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Padahal ternyata enggak, salah sasaran ente. Yesus Kenapa salah jalan. sasaran? Yesus jalan. Jalan artinya petunjuk. Yesus itu petunjuk. Petunjuk yang diberikan Yesus adalah menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Jangan ada sembahan lain. Hanya kepada pencipta langit dan bumi lah harus menyembah. Sedangkan ente menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Ayo, siapa yang menunjukkan jalan agar menyembah makhluk yang terkutuk di salib? Siapa yang menunjukkan jalan itu? Siapa? Yesus. Ngerti nggak arti terkutuk di kayu salib? Tahu? Tahu? Saya Apa paham. itu? Kutuk dalam bahasa Yunani artinya katara. Katara ini tercemar, najis, tame, busuk, apalagi? Busuk, borok, telur amporo, apalagi? Gimpe, gepeng, apalagi? Bocor halus, bonyok, itu yang dimaksud dengan terkutuk. Lah, kok ketawa? Ya, Terkutuk itu lawan kata dari mulia. Terkutuk itu terhina, ternista, tercemar, ternajis, haram.